Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rahmadianti. Saya siswi dari SMKN 1 Ciamplas. Nah, pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui, kita di sini sudah memasuki mode yang kedua, yaitu Cisco Routing. Nah, begitupun juga bagi teman-teman yang baru saja join pada channel YouTube saya dan ingin mempelajari mengenai Cisco switching yang ada pada mode pertama, teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya ya. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu status routing. Nah, oke, kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian routing. Nah, routing ini adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Lalu, routing ini juga dijalankan oleh perangkat yang disebut dengan router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Contohnya adalah seperti ketika kita mempunyai dua PC, yang dimana PC A kita sebut dengan Bandung, lalu PC B kita sebut dengan Jakarta. Nah, routing ini berfungsi untuk menentukan jalur mana sih yang terbaik untuk mengirimkan paket tersebut. Nah, misalkan kita mempunyai 3 jalur, yang dimana jalur A ini adalah yang mengarah ke Pangalengan, lalu yang jalur B ini mengarah ke Bandung, dan yang terakhir jalur C yang mengarah ke Jakarta. Nah, misalkan kita mempunyai satu paket data yang harus dikirim ke Jakarta, apakah kita bisa melewati atau lewat arah ke Pangalengan? Tentunya bisa-bisa aja ya teman-teman. Namun, kalau kita memilih lewat jalur ke Pangalengan, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita harus melewati beberapa kota terlebih dahulu untuk paket tersebut sampai di Jakarta. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai jalur tercepat, yang dimana tadi ada di jalur C, yang ke Jakarta ini. Nah, routing ini dialah yang mengambil keputusan tentang jalur terbaik mana sih yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan paket tersebut. Nah, yang pertama, agar pengirimannya lebih cepat dan efisien. Maka dari itu, di sini kita memilih jalur yang terbaik, yaitu melalui jalur yang C ini. Nah, jadi itu dia sedikit analogi mengenai routing ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada goals routing atau tujuan dari routing itu sendiri. Yang pertama yaitu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk mengirimkan data. Yang kedua yaitu menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga yaitu dapat menghindari kemacetan jaringan, yaitu dengan cara memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Dan yang terakhir yaitu dapat menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utamanya terputus. Selanjutnya yaitu ada protokol routing, yang dimana protokol routing ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada status routing, di mana status routing ini adalah konfigurasi yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router dalam satu persatu. Nah, lalu yang kedua yaitu ada dynamic routing, di mana dynamic routing ini adalah yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu ada default routing. Default routing ini adalah sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan, atau yang biasa kita sebut adalah dengan default gateway. Lalu yang terakhir yaitu ada status routing, di mana status routing ini adalah teknik routing
yang dilakukan administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing atau router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, jadi itu dia teori-teori daripada materi statis routing. Selanjutnya, di sini saya akan langsung mempraktikkan atau mengkonfigurasikan materi yang tadi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja, di sini saya akan menggunakan 2 router dan 2 PC. Yang dimana router yang saya gunakan adalah router yang 2911 ya. Nah, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Bentar ya. Oke, setelah seperti ini kita akan tentukan terlebih dahulu IP-nya. Nah, untuk IP yang PC saya akan menggunakan yaitu 192.168.1.2/24. Lalu untuk default gateway-nya di sini saya menggunakan 192.168.1.1/24. Nah, untuk PC yang kedua di sini saya menggunakan 192.168.2.2/24. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.2.1/24. Nah, di sini kita jangan lupa tentukan juga IP route-nya atau IP jalurnya yaitu 10.10.10.1/30. Bentar, 10.10.10.2/30. Oke. Nah, setelah semuanya ditentukan, nah yang dimana di sini kita sudah membuat topologi sederhana ya teman-teman, yang dimana di sini terdiri dari IP address untuk PC, lalu default gateway, dan yang terakhir yaitu IP route atau IP jalurnya. Nah, oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu IP address-nya ke dalam PC dengan cara klik PC, desktop, IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, jangan lupa default gateway-nya juga ya teman-teman, yang ini. Kalau tadi 1.2, di sini kita ubah menjadi 1.1. Lakukan hal yang sama pada PC yang desktop 192.168.2.2. Di sini juga sama, kita tinggal ubah oktet yang terakhirnya saja. Kalau yang tadi itu adalah 2.2, sekarang 2.1. Oke, setelah seperti ini, kita langsung saja konfigurasikan, yang dimana kita masuk ke router pertama, ke CLI, kita ketik no, enable configuration terminal. Nah, di sini kita akan aktifkan terlebih dahulu jalur yang mengarah ke PC dan jalur yang mengarah ke router ini ya teman-teman, dengan cara kita masukkan perintah interface range gigabyte 0/0 sampai, nah ini ya, 0/0 dan 0/1. Jangan lupa kita nyalakan dengan menggunakan perintah no shutdown. Oke, sudah, kita close terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua. CLI no enable configuration terminal. Di sini juga sama ya teman-teman, interface
range gigabyte 0/0 sampai 1. No shutdown juga. Oke, kita close. Nah, bisa dilihat sekarang sudah berubah menjadi hijau ya teman-teman. Kenapa? Karena portnya itu sudah aktif. Selanjutnya, di sini kita akan konfigurasikan IP default gateway yang ini dan IP rootnya. Dengan cara kita masuk ke router pertama, interface GIG 0/, kita akan coba konfigurasikan terlebih dahulu yang default gateway ya, yang dimana default gateway itu berada pada gigabyte 0/0, yaitu IP address 192.168.1.1. Nah, di sini jangan lupa kita masukkan subnet masknya juga, yaitu 255.255.255.0. Sekarang kita konfigurasi yang IP route-nya, yaitu interface gigabyte 0/1. Yang ini ya teman-teman. Lalu sekarang kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1. Jangan lupa subnet mask-nya juga, yaitu 255.255.255.252. Nah, kenapa 252? Karena /30 itu jumlahnya adalah 252. Oke. Kita close. Lakukan hal yang sama pada router kedua. Interface kita konfigurasikan terlebih dahulu yang ini ya teman-teman. Interface gigabyte 0/1. IP address-nya adalah 192.168.2.1, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan konfigurasikan yang IP route-nya, interface gigabyte 0/0, yang ini ya teman-teman. Lalu IP address-nya adalah 10.10.10.2, lalu 255.255.252. Oke. Nah, setelah itu, sebelum kita mengkonfigurasikan status routingnya, kita akan coba cek table routingnya. Kita masuk pada router pertama, lalu kita masukkan perintah do show IP route. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya yang dimana C ini adalah connected. Nah, yaitu 10.10.10.0 yang dimana berada pada router yang ini ya. Lalu di sini ada L atau lokal. Lokalnya itu adalah 10.10.10.1 yang ada pada router ini juga, atau yang ada pada router pertama. Nah, di sini /32. Kenapa /32? Karena jaringan lokal itu sering menggunakan /32 ya teman-teman. Oke. Kita close. Nah, setelah itu kita akan lihat terlebih dahulu before ketika kita belum mengkonfigurasikan status routingnya, yaitu dengan cara kita akan coba kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini valid ya teman-teman. Mau diklik 2 kali pun, bentar, tetap valid. Kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2, yaitu dengan menggunakan perintah ping. Kita masukkan IP yang ada pada PC 2, yaitu 192.168.2.2. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini destination host unreachable, yang dimana ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasikan IP route-nya dengan cara di sini kita
kalau kita akan mengkonfigurasikannya pada router yang pertama, berarti kita akan masukkan IP tujuannya, yang dimana IP tujuannya itu adalah yang di PC kedua, lalu subnet masknya, dan yang terakhir yaitu kita masukkan IP route-nya atau IP jalurnya, yang dimana kalau kita tadi menggunakan router kedua untuk konfigurasiannya, maka kita masukkan IP route yang di seberangnya, yaitu yang 10.10.10.2. Nah, kita akan coba langsung ya. Kita masuk pada router pertama. Nah, di sini kita masukkan perintah IP route 192.168.2.0. Lalu subnet masknya 255.255.0. Nah, di sini kita akan masukkan IP route yang ini ya teman-teman, yang 10.10.10.10.10.2. Oke, sudah. Kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Kita masukkan IP address-nya yang ini, lalu IP route-nya yang ini. IP route 192.168.1.0, yaitu 255.255.255.0. Nah, sekarang kita masukkan IP route-nya, yaitu 10.10.10.1. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita ke command prompt, ping 192.168.1.2. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini TTL, berarti itu tandanya sudah berhasil. Sekarang kita akan coba kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba kirim dari PC 1 ke PC 0. Nah, itu juga sudah successful. Nah, jadi itu dia penjelasan dari saya mengenai status routing, yang dimana tadi ada teori dari routing itu sendiri adalah yang pertama ada pengertian routing, goals routing, protokol routing, dan status routing. Dan yang terakhir ini yaitu ada konfigurasian dari routing. Nah, semoga video kali ini bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa bermanfaat juga ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.